Karena diet ini ya sama sekali bisa makan nasi ya. Jadi kalian nggak perlu skip nasi, kalian bisa makan nasi putih. Hai Chan, jumpa lagi bersama aku, Esti Verlen. Oke Chan, jadi buat kalian yang nggak tahu, aku itu sedang menjalankan proses diet dan ini udah masuk ke bulan kedua. Jadi tepatnya udah 1 bulan, 2 minggu, 1 hari ini ya. Jadi ceritanya itu aku sebenarnya nggak mau share dulu di YouTube karena aku pikir belum mencapai target. Tadinya kan aku targetnya 2 bulan diet gitu. Jadi ini kan belum sampai 2 bulan gitu. Cuman karena kemarin aku sempat ngupload video, bukan video ya, foto aku before after sama yang sebelum diet sama sesudah diet, dan ternyata banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Ada yang nanya via Messenger, kemudian WA, kemudian Instagram tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan. Kak, minum obat pelangsing kah? Kemudian Kak, pakai apa tipsnya? Bagi dong tipsnya apa segala macam. Dan nggak mungkin juga aku akan menjawab satu-satu gitu. Jadi aku putuskan untuk bikin video ini. Walaupun sebenarnya nantinya rencananya akan bikin video itu setelah udah selesai target diet 2 bulan nanti gitu. Tapi karena memang udah banyak yang nanya, jadi aku bikin aja. Karena kebetulan aku untuk 1 bulan ini aku udah lost 10 kilo. Jadi dari 75 kilo ke 65 kilo sekarang, yeay. Jadi ceritanya aku itu udah mencoba berbagai macam diet ya, mulai diet, nge-gym, olahraga lari, apa segala macam udah, tapi selalu gagal gitu. Dan beberapa kali turun sih, tapi kayak cuman nggak banyak gitu loh, cuman 2 kilo, 3 kilo, dan itu cukup lama gitu. Proses turunnya tuh cukup lama, dan dibandingin dengan diet yang ini itu cepat banget. 1 minggu itu bisa 2 kilo sampai 3 kilo bisa hilang dari tubuh kita, teman-teman. Jadi luar biasa. Pertama itu aku terinspirasi. Jadi awalnya ceritanya tanggal 17 Oktober aku mulai diet. Itu mulai lari sorenya, dan mulai dari pagi sampai malam makannya cuma 3 kali. Dan makannya sedikit-sedikit aja gitu. Jadi makan pagi, makan siang, dan makan malam gak pakai nasi. Kemudian makan pagi juga cuman makan pagi, kemudian makan paginya juga cuman roti apa gitu. Jadi benar-benar cuma 3 kali, dan itu lapar sekali saudara ya. Jadi aku memutuskan untuk nggak bisa kayak gini, karena kan aku 75 kilo cukup gede ya teman-teman, cukup besar, cukup gendut. Dan untuk makan 3 kali sehari itu luar biasa, sengsara setengah mati saudara. Jadi aku mulai nonton YouTube-nya Katia Arestia. Entah kenapa aku pas di YouTube dibuka beranda gitu ada, terus aku nonton. Kan Katia juga dari 74 kalau nggak salah gitu, dan bisa turun cepat banget. Aku penasarannya karena proses penurunan berat badan itu cepat sekali yang di-share sama Katia gitu. Jadi aku mulai nonton, dan aku mulai, oh jadi kayak gini. Karena diet Katia sendiri itu mengatur pola makan, jam makan dengan disiplin gitu. Nah aku mulailah untuk menyusun jadwal pertama. Langkah pertama adalah aku mulailah menyusun jadwal makan aku. Kalau di Katia kan 5 kali dalam sehari. Nah, kalau aku itu untuk awal diet, aku 6 kali dalam sehari makannya. Karena selain nonton YouTube Katia, juga aku konsultasi sama dokter yang bisa membantu aku untuk memenuhi. Sorry, kita break dulu karena ini jam cemil buah aku jam 3, oke? Aku udah ngambil buahnya, jadi sambil aku ngobrol-ngobrol, sambil aku makan. Buat terlalu besar lah. Oke Chance, jadi untuk memulai dietnya itu aku atur langkah pertama adalah atur pola makan, atau bukan pola makan ya, atur jam makan kalian gitu. Karena tadi aku bilang aku konsultasi sama dokter, aku dikasihlah pertama kali diet itu 6 kali dalam sehari makannya ya. Aku makan itu jam 8 pagi, kemudian jam 10 pagi,
jam 12 siang, jam 3 sore, jam 7 malam, sama jam 9 malam. Jadi kurang lebih mirip sama Katia, cuman memang aku berbarengan dengan konsul dengan dokter. Jadi supaya bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Karena setiap orang itu walaupun berat badannya sama, tinggi badannya sama, tapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, itu pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi aku juga berbarengan konsul sama dokter gitu loh. Oke, kita lanjut, aku sambil makan ya. Jadi untuk 2 minggu pertama, sebentar, ada informasi yang cukup menyenangkan karena diet ini sama sekali bisa makan nasi ya. Jadi kalian nggak perlu skip nasi, kalian bisa makan nasi putih. Oke, jadi untuk minggu pertama diet itu aku makannya 6 kali sehari. Kalau dietnya Katia itu makannya 5 kali sehari. Kalau aku, karena aku konsul sama dokter, berbarengan sama dokter juga, dibilanglah aku makannya 6 kali sehari. Kenapa 6 kali sehari? Karena sebelum diet, aku itu sudah suka makan berat di antara jam 10 sama jam 11. Jadi, awalnya hari pertama emang aku ikut 5 kali sehari gitu. Tapi aku rasanya berat banget di antara jam 9 sampai mau ke jam 12 itu berat banget karena aku udah terbiasa makan di jam itu, jam 10 sampai jam 11. Makanya setelah konsul sama dokternya bilang, oke, aku kasih kamu makan di jam 10, makan buah gitu. Jadi menunya adalah jam 8 makan 3 sendok makan nasi sama telur rebus sama telur rebus. Terus jam 10 makannya itu buah pepaya. Jam 12 itu makannya nasi 6 sendok makan sama, aku lupa, pantangannya adalah tidak boleh makan minyak, gula, tepung, sama santan. 4 itu tidak boleh sama sekali disentuh apapun caranya teman-teman. Jadi kalau ikan goreng nggak boleh, gorengan apalagi, terus bakso nggak boleh walaupun itu direbus tapi olahannya itu pakai terigu teman-teman, nggak boleh. Terus pokoknya yang mengandung santan, gula, minyak, sama santan, gula, minyak, tepung tidak boleh ya teman-teman. Jadi untuk makan siang itu aku sebenarnya waktu pas diet itu difoto menunya, cuman entah kenapa terhapus di galeri handphone. Jadi makan siangnya tuh 6 sendok nasi, 6 sendok makan sama ikan rebus kalau nggak salah. Aku lupa, sama tempe ya, tempe yang aku bikin saus tapi tidak pakai minyak gitu. Jadi di diet ini boleh pakai saus, pakai kecap bisa, pakai saus tomat bisa semuanya asal jangan gula gitu ya teman-teman. Terus jam 3 aku makan buah lagi, makan pepaya. Jam 7 aku makan 3 sendok makan sama menu yang tadi siang, tempe tadi tuh, tempe saus tanpa minyak. Terus jam 9 malamnya aku makan buah pepaya lagi. Oke, jadi kalau misalnya video ini tembus 5.000 views, aku akan bikin atau aku akan share menu-menu makanan diet yang tanpa minyak. Jadi menu aku tuh enak-enak banget teman-teman. Jadi aku makannya tuh ayam semur kah? Ayam kecap gitu ya. Pokoknya kayak gini ya. Terus ayam asam manis, kemudian apa lagi ya? Pokoknya olahan-olahan ayam yang bumbu. Jadi untuk diet ini aku tidak makan ikan, bukan dilarang, sebenarnya bisa, cuman kalau ikan direbus itu kan agak amis ya. Jadi aku tidak begitu suka dan tertarik gitu kalau makan ikan rebus gitu. Jadi lebih baik makan ayam. Terus tempe sama tahu saus tanpa minyak. Jadi kalau misalnya teman-teman video ini tembus 5.000 viewers, aku akan membuat dan men-share makanan-makanan diet yang aku makan selama ini dan semuanya endul guys. Aku juga bikin nasi goreng tanpa minyak. Wow. Oke, Jans, udah habis makan. Jadi kita lanjutin. Itu berlanjut, pola makannya berlanjut sampai 2 minggu baru ganti menu. Dan untuk minggu kedua itu porsi nasinya tadi pagi hari aku makan 3 sendok. Aku turunin jadi 2 sendok. 2 sendok makan nasi putih. Dan aku udah gak makan kuning telurnya lagi. Aku udah makan putih telurnya aja. Kemudian jam 10-nya juga aku skip. Jadi yang tadinya 2 minggu awal aku makannya 6 kali sehari, untuk 2 minggu setelahnya aku makan cuman 5 kali dalam sehari.
masuk minggu kedua, aku skip yang namanya cemilan jam 10. Jadi istilahnya udah nggak kaget lagi tubuh aku. Jadi teman-teman, untuk memulai diet apapun itu, jangan teman-teman langsung yang istilahnya kayak dietnya jangan terlalu ekstrim gitu, karena tubuh kita juga akan kaget dengan ya, loh kenapa yang aku makan udah nggak ada rasanya gitu ceritanya ya, misalnya kayak gitu ya. Karena kan tubuh kita yang tadinya makannya ayam goreng, kemudian bakso, apa segala macam yang berlemak, tiba-tiba makannya yang nggak ada rasa garam, nggak ada rasa gula, nggak ada minyaknya. Jadi kan tubuhnya pasti kaget. Jadi istilahnya kalau mau mulai diet apapun itu, janganlah mulai diet dengan yang ekstrim gitu loh ya. Oke, jadi yang tadinya itu makan siangnya 6 sendok makan, aku turunin menjadi 3 sendok saja untuk makan siang. Dan menunya itu udah aku variasi, udah ganti. Karena 2 minggu yang pertama kan tempe doang. Tempe sama apa ya? Ikan ya? Tempe sama ayam rebus gitu. Dan yang minggu ini aku ganti menjadi ayam asam manis gitu kan. Jadi lebih enak gitu, ada rasanya. Dan diet ini juga tidak menyengsarakan karena kita masih bisa pakai garam, masih bisa pakai penyedap, masih bisa pakai saus kecap, kemudian tomat, kemudian saus cabai. Jadi masih bisa teman-teman. Kemudian jam 3 aku ganti pakai buah. Dan minggu kedua itu kalau nggak salah aku masih konsumsi pepaya. Jadi untuk diet ini, kalau aku nggak salah semua buah boleh kecuali durian sama alpukat ya. Ya kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus jam 7 malam aku yang tadinya 3 sendok, aku turunin jadi 2 sendok. Jadi untuk 2 minggu berikutnya itu porsinya sama kayak porsi pagi. Kalau pagi itu 3 sendok nasi, kemudian 3 sendok makan, kemudian diturunkan jadi 2 sendok. Dan malamnya juga, jadi dari 3 turun jadi 2. Itu berlanjut sampai masuk 1 bulan. Jadi ketika sudah 1 bulan, aku udah mulai lebih ketat dietnya. Jadi yang tadinya aku makan pagi ada pakai nasi, di 1 bulan ini aku udah nggak pakai nasi. Aku ganti pakai sehelai roti gandum. Jadi cuma 1 doang ya, roti gandum sama air hangat. Aku udah nggak minum teh lagi, teh manis gitu udah nggak. Sebenarnya teh manis boleh teman-teman, es teh manis juga boleh asalkan pakai gula diet. Dan hanya bisa 1 saset. Jadi kalian jangan ngerasa bahwa ini gula diet, gula yang aman untuk orang diet, lalu kalian pakainya 3 saset, sama aja bohong cong ya. Terus lanjut jam 12 siang itu aku makannya dari yang 3 sendok berkurang menjadi 2 sendok teman-teman. 2 sendok nasi aja aku makan, 2 sendok nasi makan 2 sendok makan aja. Terus lauknya boleh aku ganti-ganti asalkan tidak memakai minyak, gula, tepung sama minyak, gula, tepung, santan gitu. Jadi udah nggak itu lagi. Kemudian jam 3 aku makannya tuh fit bar gitu. Jadi aku kadang kan kalau misalnya kita diet kan kayak kita bosen banget kan, kayak harus makan buah itu lagi, kemudian rasanya gitu-gitu aja. Jadi aku ganti pakai fit bar. Tadinya aku ganti pakai soy joy, cuman aku tidak terlalu cocok sama soy joy karena aku nggak suka rasanya. Jadi aku pakai fit bar aja teman-teman. Kemudian lanjut jam 7 malam, dari yang makan malamnya tuh 2 sendok makan ya, aku ganti pakai 1 sendok makan saja. Jadi menu ayamnya juga sama, karena aku kalau 1 kali masak itu untuk siang dan untuk malam, jadi biar malamnya nggak repot. Nah itu berlanjut sampai dengan 1 bulan 2 minggu gitu. Jadi untuk setelah minggu keduanya itu, aku sudah tidak makan nasi lagi di jam 7 malam itu teman-teman. Jadi pola makannya masih sama, makan pagi itu roti gandum, kemudian makan siang itu 2 sendok nasi putih makan, sama 2 sendok nasi putih makan. 2 sendok makan nasi putih. Sama lauknya masih ayam, masih olahan ayam rebus atau ayam asam manis, nggak pakai minyak, masih kayak gitu-gitu. Terus siangnya masih kalau nggak fit bar, buah, entah itu apel, entah itu pepaya, entah itu buah apa lagi ya, pir gitu. Kemudian jam 7 malamnya aku udah nggak makan nasi lagi, walaupun 1 sendok udah nggak lagi. Aku udah ganti, kalau nggak pakai roti gandum aku pakai buah ya.
untuk makan malam. Kalau misalnya apel ya 1 buah, kalau misalnya pepaya kalian bisa perkiraan aja, jangan terlalu banyak juga. Kemudian cemilan malamnya itu aku masih makan Fitbar atau masih buah juga gitu. Jadi, nah itu berlanjut sampai sekarang teman-teman. Jadi malamnya udah nggak makan nasi, tapi pola makannya masih sama gitu. Dan informasi yang paling penting untuk diet ini teman-teman, tidak boleh terlambat makan sama sekali apapun alasannya ya. Jadi kalau aku itu untuk mempermudah dan mengingatkan aku selalu, aku pakai alarm di handphone. Jadi jam 8 pagi, kemudian jam 12 siang, kemudian jam 3 sore, kemudian jam 7 malam, dan jam 9 malam. Jadi nggak boleh terlambat apapun itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngemil dan bawa buah agak ribet, teman-teman bisa beli Fitbar, terus bisa dikantongin di tas atau di mana, tinggal dimakan aja di jam-jam nyemil itu. Kemudian kan pasti ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya kita nggak bisa makan jam 12 siang, bisa kita skip aja nggak untuk makan jam 3 gitu. Jadi untuk penjelasan Kak Tia Resti itu hampir sama dengan dokter gizi yang menjelaskan kepada aku bahwa kalau misalnya kita tidak makan dan melewatkan jam makan siang atau jam makan pagi atau jam makan malam sekalipun, itu sama dengan cheating. Jadi istilahnya kayak nggak makan sama dengan makan gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman jam 12 siang udah terlewat karena ketiduran kah, karena ada kerjaan kah yang nggak bisa ditinggalin, kemudian teman-teman pikir udah nggak makan pasti bisa kurus. Belum tentu. Itu sama dengan cheating teman-teman. Dan cheating itu menghambat penurunan berat badan sampai 4 hari ke depan. Itu hampir sama dengan dokter gizi yang jelasin ke aku. Jadi usahakan teman-teman harus bisa makan tepat waktu dan tidak boleh nge-skip yang namanya makan. Entah itu makan pagi, makan siang, jam makan cemilan ataupun seterusnya yang sudah ditetapkan. Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman melewatkannya dengan alasan apapun. Kalau aku sendiri, aku itu biasa kalau mau keluar dari pagi sampai nanti aku perkiraan mungkin pulang ke rumah sampai malam, jadi aku udah prepare makan pagi aku di tas. Entah itu roti. Kalau awal-awal diet itu aku udah masak tuh banyak banget. Jadi masaknya buat makan pagi, makan cemilan, bawa buah untuk cemilan jam 10, kemudian bawa makan siang nasi jam 12, kemudian bawa cemilan lagi untuk jam 3, bawa buah lagi untuk jam 3, kemudian makan malam. Itu kalau misalnya aku perkiraan aku bakal pulang ke rumah bakal malam, bakal larut gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman memperkirakan akan keluar mungkin misalnya katakanlah ini pagi nih ya jam 10 dan teman-teman berpikir mungkin akan pulang sekitar jam 8 malam ya, berarti teman-teman bawalah makan siangnya jam 12, bawa cemilannya jam 3, bawa makan malamnya jam 7, dan jaga-jaga juga jangan sampai molor pulangnya, bawa juga cemilan jam 9. Jadi paling gampangnya adalah teman-teman beli Fitbar, karena kalau buah kan ribet kan, harus dipotong-potong, kemudian harus ada tempatnya lagi kan, makin berat bawaannya gitu. Jadi kalau aku untuk membuat aku lebih nyaman, praktis, aku beli Fitbar, aku stok 2 di dalam tas untuk makan jam 3 sama jam 9 malam, jaga-jaga jangan sampai aku lagi di tempatnya itu belum sempat pulang dan udah jam makan. Kemudian aku bawa makan untuk jam 7 dan jam 12 siang tadi gitu. Kemudian aku pakai alarm yang tadi aku bilang, aku pakai alarm. Jadi setiap kali jam makan siang itu bunyi, mau itu ada apakah, aku tetap makan, harus tetap izin untuk makan. Kayak kemarin aku beberapa kali kan aku juga menawarkan jasa make up. Jadi kalau lagi make up klien udah jam 12 siang untuk makan, ya aku minta permisi, sorry ya, aku lagi proses diet, jadi harus makan jam 12 siang, nggak boleh telat, jadi aku permisi makan sebentar. Dan aku juga kan makannya cuma 2 sendok makan aja, jadi cepet banget gitu. Jadi udah, yang penting udah makan, udah bisa lanjut makeup lagi gitu. Jadi untuk waktu makannya sendiri tidak ditentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman makan mulai jam 12 dan teman-teman itu kebiasaannya ngunyahnya lama, bisa selesai jam 1, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting makannya itu harus tepat waktu. Ada kelonggaran, space-nya tuh hanya 5 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman terlambat, bisa jam 12, paling lambat itu jam 12 lewat jam 12 lebih 5 menit teman-teman. Kalau misalnya jam 12 lebih 6 menit itu sudah termasuk cheating ya. Itu sudah termasuk teman-teman nggak makan tapi makan gitu loh. Jadi itu juga menghambat penurunan berat badan sampai 4 hari ke depan. Jadi sangat rugi gitu loh teman-teman. Jadi mau cepat ya harus konsisten. Mau ada hasilnya ya harus teman-teman punya niat yang kuat gitu. Karena pasti setelah ini ada yang bilang, aku nggak bisa kalau makannya nggak pakai minyak, aku nggak bisa kalau makannya ikan rebus, harusnya ikan goreng, harusnya ikan yang digoreng gitu, aku nggak bisa kalau makannya ayamnya tuh nggak pakai nggak ditumis gitu ya ceritanya.
atau sayurnya nggak ditumis. Semua itu bisa, semua itu sangat-sangat bisa asal kalian mau. Pertanyaannya adalah kalian mau apa enggak, itu aja. Jadi berbalik pada diri sendiri kan, dan harus punya motivasi yang kuat. Kalau misalnya kalian cuman pengen motivasi kurus karena pengen gaya-gayaan atau pengen hal yang lain, ya mungkin nggak akan berhasil. Tapi kalau misalnya kalian pengen punya niat ya karena mungkin karena kesehatan, karena apa ya, mungkin juga bisa berhasil gitu. Karena aku sendiri punya tujuan gitu untuk menurunkan berat badan, karena 75 kilo itu udah orang Ambon bilang tuh hosa ya teman-teman, udah ngos-ngosan gitu ya. Jadi aku kalau make upin klien sampai ini seluruh kaki aku itu sakit kalau berdiri. Bahkan bukan berdiri lama ya, kayak katakan baru 30 menit udah capek banget, mungkin karena berat badan yang terlalu besar gitu menumpu kaki aku menumpu berat badan aku. Jadi itulah yang membuat salah satu faktor aku harus bisa berhasil kali ini. Dan ini sebenarnya belum bisa mencapai target karena aku targetnya nggak mau terlalu kurus. Aku targetnya sampai 60 kilo 2 bulan. Jadi ini baru masuk bulan kedua, jadi kurang 5 kilo lagi. Doain semoga aku bisa mencapai target 60 kilo dan semoga kalian juga bisa mencapai target yang kalian mau. Tapi minimal itu 2 bulan teman-teman. Jangan diet cuman bisa, Kak aku mau diet tapi 2 minggu aja deh, bisa nggak? Mungkin kalian bisa akan turun 2 minggu, tapi itu akan cepat naik lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian cuma diet 2 minggu, terus minggu ketiganya kalian makan lagi gorengan, bakso, apa segala macam, itu akan cepat naik lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya kata dokter yang aku konsul, katanya minimalnya itu 2 bulan. Kalau misalnya ada kenaikan berat badan juga nggak akan signifikan, palingan 1-2 kilo aja gitu. Dan aku juga disaranin kalau setelah diet ini boleh makan apa aja, tapi dalam porsi yang kecil dan di dalam jam makan aku. Tidak boleh lagi makan di luar jam makan supaya perut kita terbiasa teman-teman. Satu yang perlu teman-teman tahu adalah kenapa aku atur pola makan dan aku baru bisa makan tuh setelah 2 jam atau 3 jam setelah itu, karena lambung kita, aku kurang ngerti, kalau misalnya aku salah sorry, tapi ini yang aku tahu bahwa lambung kita itu akan bekerja selama 2 jam untuk menghancurkan makanan yang ada dalam perut kita, dalam lambung kita. Jadi kalau misalnya kita makannya jam 12 siang, nanti makan kita selanjutnya itu jam 3, otomatis makanan jam 12 siang itu udah habis karena lambung udah bekerja, perut udah bekerja untuk menghancurkan makanan di dalamnya gitu loh. Dan satu lagi teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu harus makan tepat waktu, karena kita harus mensugesti tubuh kita atau lambung kita untuk mengunyah atau bekerja di jam makannya doang gitu. Biasanya kan kalau membuat berat badan cepat naik itu kan kalau udah makan jam 1 siang, kemudian setelah itu kita ngemil es krim, kemudian setelah itu kita ngemil kacang-kacangan apa segala macam. Nah, perut yang tadinya udah mengunyah, udah bekerja di jam makan siang itu kemudian dia kembali lagi bekerja, dan itu yang membuat tadinya sebenarnya nggak lapar tapi kok jadi pengen makan. Nah, itu sugestinya. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan lambung kita untuk bekerja di yang sebenarnya bukan jamnya gitu loh. Jadi jamnya yang aku tentukan itu jam 8, jam 12, jam 3, jam 7 sama jam 9, ya bekerjalah di jam itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga udah berhasil diet dan pengen hidup normal kayak biasanya, aku saranin juga untuk makan aja di jam yang sudah terbiasa gitu loh, supaya lambungnya juga tahu, oke, jam segini aku ngunyah, jam segini aku bekerja, jam segini aku nggak ngunyah. Dan satu lagi tips yang paling ampuh menurut aku, tadi di title aku tidak olahraga ya. Aku hanya jalan 45 menit. Itu sama banget sama punya Katia, jalan 45 menit. Kenapa? Karena pasti ada yang bertanya nih, atau meragukan gitu kan. Biasa, kenapa kalau orang Ambon bilang, harusnya sih lari gitu. Harusnya lari gitu. Harusnya olahraga yang mengeluarkan keringat ya. Tapi kata dokter aku nggak perlu. Itu hampir sama penjelasannya sama Katia, karena ketika kita overweight, aku 75 kilo udah overweight. Jadi ketika kita lari atau kita olahraga yang strong banget, itu akan membuat tenaga kita terbuang, percuma energinya terbuang gitu teman-teman. Kalau misalnya mungkin kalian pernah ada yang ngerasain seperti aku juga pernah diet yang lari lapangan 5 kali putaran gitu. Setelah lari,
aku tuh ngerasa lapar banget. Aku ngerasa kayak pengen makan yang enak-enak gitu, kayak nasi padang, kemudian kayak bakso, kayak apa yang enak-enak, kayak pengen balas dendam gitu ya ceritanya. Nah, itu kenapa? Karena energi yang tadinya harus kita simpan, tenaga yang harusnya tadinya kita simpan, kita buang. Jadi, untuk mengembalikan itu kita pengen makan yang enak-enak. Nah, dokter aku bilang, kalau kamu nggak perlu lari, kamu nggak perlu olahraga yang kayak nge-gym, ngangkat beban berat apa segalanya, nggak perlu. Karena itu akan membuang tenaga kamu. Dengan semakin tenaga kamu terkuras, kamu juga akan pengen makan enak. Jadi, dokter aku cuma bilang, kamu ganti dengan jalan 45 menit. Jalan 45 menit tanpa ngos-ngosan, tanpa capek, tanpa keluar keringat, dimanapun bisa teman-teman. Itu yang aku senang banget, karena aku juga bukan termasuk yang pencinta olahraga, aku juga males banget olahraga. Jadi ketika dikasih tugas harus jalan 45 menit sambil nonton YouTube, sambil dengerin lagu, sambil ngobrol sama teman di rumah, juga boleh ya teman-teman. Dan bahkan aku juga mager banget, jadi kalau misalnya jalan gitu, cuman yang keliling meja di ruang tamu, bayangkan ya, jadi sangat gampang dan tidak ada alasan untuk nggak olahraga. Biasanya kalau misalnya kalian diet kan udah kerja seharian, pulang udah capek, nggak mungkin lagi kan kalian nge-gym, atau nggak mungkin lagi kalian jalan kaki atau apa segala macam kan. Tapi kalau ini kan cuma jalan tanpa ngos-ngosan, tanpa capek, tanpa keringatan, itu cuma lagi. Jadi itu juga bisa dilakukan di rumah ya teman-teman. Mau entah itu ada hujan, ada kilat sambar pohon kenari ya, semua itu bisa ya. Jalan aja di rumah 45 menit non-stop. Oke Chance, jadi simple banget. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus atur jam makan. Jadi satu lagi, jam makan itu jangan semua terpaku pada jam makannya aku. Kalian bisa mengatur jam makan sesuai kalian. Kalau misalnya, Kak aku nggak bisa bangun pagi, aku nggak bisa makan jam 8 pagi, aku biasanya bangun jam 10. Oke, fix makan aja jam makan pagi jam 10, bisa kan gitu kan. Atau Kak aku biasanya tuh beraktivitasnya subuh, aku pengen makan paginya tuh jam 6 pagi, boleh gitu kan, terserah. Asalkan 5 kali dalam sehari. Kalau misalnya teman-teman berat badannya awal lebih berat dari aku, 75 ke atas, boleh 6 kali. Atau lebih gampangnya teman-teman konsul sama dokter, itu paling penting ya. Oke, dan apa lagi ya? Pertama, atur jam makan. Kemudian disiplin makan tanpa minyak, tanpa gula, tanpa santan, tanpa tepung, 4 itu. Kemudian yang ketiga jalan 45 menit. Dan yang keempat adalah jangan tergoda ya. Kalau kalian misalnya tergoda, kalian ingat tujuan awalnya apa. Nah, aku pengen cerita dikit ya sebelum aku mengakhiri video ini. Aku baru 3 hari diet dan aku harus ketemu klien yang melayani makeup pre-wed tuh seharian gitu. Jadi aku di kontak untuk makeup pre-wed dari lokasi satu ke lokasi lainnya, itu mulai dari jam 5 subuh sampai aku pulang ke rumah jam 9, dan itu baru hari ketiga aku diet. Otomatis aku ditawarkan dengan makanan enak dong oleh klien aku. Tapi karena aku lagi diet, aku selalu mengingat tujuan awal aku. Pokoknya tadinya aku nggak mau 1-2 bulan, aku maunya 1 bulan lagi. Aku lihat dulu kalau 1 bulan aku berhasil ada progresnya, maka aku lanjut 2 bulan. Dan ini ada hasilnya luar biasa banget teman-teman ya. Jadi aku ditawarkan begitu, makanannya enak-enak, semua enak-enak, makan siang enak, kemudian cemilannya banyak ya. Tapi itu aku ingat tujuan awal aku adalah aku pengen sehat, aku pengen berhasil diet ini. Dan aku selalu mindset aku ubah gitu. Kalau misalnya aku ke tempat makan enak, kayak waktu itu klien aku tawaran untuk makan di resto dan makanannya enak-enak banget, say. Terus aku ingat, aku kayak mulai tergoda, terus aku ingat, oke, tenang ya, resto ini tidak akan tutup dalam 2 bulan. Resto ini masih akan ada, kamu masih bisa akan kembali dengan tubuh yang langsing dan makan di sini. Itu memotivasi aku sekali teman-teman. Jadi bakso, nasi padang, es krim, semua cemilan dan makanan yang enak tidak akan musnah ya. Kalau kalian cuma diet 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak akan musnah, masih akan ada. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen makan, teman-teman akan kembali ke tempat itu dengan tubuh yang langsing ya. Itu yang membuat aku selalu bersemangat untuk diet. Harus ingat tujuan awal. Jadi sampai sekarang pun di depan aku makanan enak, entah itu nasi goreng, entah itu nasi padang, entah itu cemilan enak, udah nggak tergoda lagi. Kalau awal masih agak goyah, tapi sekarang puji Tuhan udah tidak tergoda lagi guys. Jadi aku sangat berharap teman-teman juga bisa. Kalau aku bisa, kenapa kalian tidak? Ya, jadi harus bisa dong. So, jangan lupa untuk like video ini, subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya.
Dan aku ingetin lagi, kalau misalnya video ini tembus 5.000 penonton, maka aku akan men-share menu makanan diet yang enak-enak, tanpa minyak, tanpa gula, tanpa tanpa minyak, tanpa gula, tanpa tepung, tanpa santan. Jadi makanan diet yang enak yang aku makan, tapi itu tidak mengandung hal-hal yang tadi dan tidak membuat gendut ya teman-teman. Oke? Kalau tembus 5.000 penonton. So, jangan lupa share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!